Setelah rangka plet terpasang seperti ini, selanjutnya kita pasang kanal C baja ringan menyilang dari rangka plet sebagai usuk atap dengan jarak maksimal 70 cm dan lipat pertemuan plat yang bersinggungan dengan salah satu ujung plat dipasang melebihi sudut pertemuan atap. Kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai pemasangan atap spandex atau lebih tepatnya renovasi atap. Jika kita lihat atap genteng ini terlihat cekung atau sudah ambles. Setelah dilakukan pengecekan, sebagian besar rangka atap sudah rapuh dimakan rayap, sehingga tidak lagi dapat dipertahankan dengan jangka waktu yang lebih lama untuk menopang beban atap genteng. Untuk memperkecil biaya renovasi atap, rumah tetap dihuni agar tidak ada biaya kontrak rumah serta pindahan barang. Dengan kondisi atap yang sudah rapuh dan kemungkinan ambruk yang cukup besar mengingat kondisi cuaca, maka penggantian atap kita harus memasang rangka atap baru di atasnya. Untuk pemasangan atap yang baru, kita tambah dahulu ketinggian dinding kanan kiri dengan membuat balok beton di atas ban atap. Tentunya kita harus mengecek dahulu kekuatan dindingnya. Umumnya pemasangan dinding yang dibuat miring pada bagian bawah atap dibuat balok beton sebagai penguatnya. Maka kita bisa langsung memasang angkur di atas ban atap sebagai pengikat balok susulan. Besi yang saya gunakan untuk tulangan balok yaitu besi kolom yang sudah siap pakai yang dijual di toko bangunan. Untuk backisting kita gunakan triplex 15 mm dipotong memanjang dengan lebar 30 cm. Pasang seperti pada umumnya backisting saat pembuatan balok beton dan siapkan adukan beton dengan perbandingan takaran 1, 2, 3 yaitu 1 bagian semen, 2 bagian pasir dan 3 bagian batu koral atau split dan tambahkan aditif atau penguat beton. Lakukan pengecoran seperti pada umumnya. Kebetulan untuk rumah berhimpitan dengan rumah tetangga serta posisinya seperti ini. Jadi kita bisa menumpang di rumah tetangga kanan kiri. Tentunya dengan meminta izin terlebih dahulu baik kita yang mengerjakannya dan terutama sekali adalah pemilik rumah. Saat menunggu beton atau balok susulan mengering, kita siapkan rangka atap dengan bentuk jenis flat seperti ini. Karena atap yang akan digunakan jenis spandex, maka untuk lebar bisa dibuat minimal 30 cm. Bongkar papan atau triplex bagian dalam backisting minimal setelah 2 hari pengecoran atau sesuai ketentuan agar beton kering sempurna dan tidak mengurangi kualitasnya. Pasang potongan kanal C baja ringan dengan panjang menyesuaikan rangka plet yang kita buat pada balok susulan dan beri jarak dari atap minimal 5 cm. Untuk pemasangannya bisa menggunakan paku beton, dinabol atau sejenisnya. Untuk rangka plet kita pasang membentang di atas atap lama dan usahakan tidak menyentuh atap untuk menghindari tekanan pada genteng mengingat kondisinya. Rangka baja jenis flat sepanjang 6 meter kita pasang dengan jarak maksimal 2 meter dan sekrup pada kanal C yang kita pasang pada balok beton sebagai bracket. Setelah rangka plet terpasang seperti ini, selanjutnya kita pasang kanal C baja ringan menyilang dari rangka plet sebagai usuk atap dengan jarak maksimal 70 cm. Silangkan pemasangan dan sekrup satu sama lain pada pertemuan antara kemiringan atap. Susun reng di atasnya dengan jarak antara reng satu dengan lainnya 40 cm dan sekrup menyilang agar kanal C dengan reng terikat kuat dan memperkokoh kanal C sebagai usuk atap. Saat memasang reng, ujung reng sebatas dinding bagian dalam. Karena menurut pakarnya, baja ringan atau reng akan berkarat jika tertanam adukan semen. Satu hal lagi, jika ujung reng menumpang atau melewati sisi luar dinding dapat menjadi sumber bocor dan hal ini yang umumnya tidak kita sadari jika terjadi bocor pada bagian tengah rumah. Karena air mengalir melalui reng dan jatuhnya pada level yang terendah sehingga bocor yang membekas pada plafon akan beda dari titik sumbernya. Selanjutnya kita siapkan atap spandexnya. Untuk atap spandek yang saya gunakan jenis spandek pasir dengan ketebalan plat 0,40 mm. Untuk pembeliannya harus pesan terlebih dahulu dan pengiriman minimal menunggu 4 hari sejak order. Karena pembuatannya khusus dan jarang toko yang stok. Yang saya gunakan harga 95.000 per meternya. Dan jenis plat atap ini adalah galvalum dengan lapisan aluminium sehingga tahan korosi yang dapat bertahan hingga 50 tahun. Apalagi ditambah perlindungan dengan lapisan cat berpasir. Jika ada spandek yang berkarat setelah beberapa bulan pemasangan, maka patut dipertanyakan mengenai jenis serta harganya. Sebelum memasang atap spandek atau atap yang baru, atap genteng lama harus kita angkat bertahap menyesuaikan luas setiap lembar atap spandek, mengingat bukan kita yang menentukan mengenai cuaca. Dan inilah salah satu yang menjadi alasan pemasangan atap baru di atas atap lama. Selain untuk menghindari banjir di saat hujan serta ambruknya atap saat kita menginjaknya jika membongkar atap terlebih dahulu, rangka atap yang baru kita fungsikan sebagai pijakan untuk mengambil atap lama atau genteng. Dan ini kondisi rangka atap lama yang sudah rapuh.
Untuk memperkecil kemungkinan hal yang tidak kita inginkan, lakukan inspeksi dengan baik sebelum mengerjakannya. Pasang atap sepandek dan tandai setiap reng pada tepi sepandek sebelum menumpuknya dengan atap sepandek berikutnya untuk panduan skrup atau paku atap. Untuk menghindari air balik atau tampias serta memperkuat atap, ujung pertemuan atap dapat ditekuk dan gunakan ripet atau skrup untuk mengikat atap satu sama lainnya. Ratakan dinding pembatas dengan atap menggunakan adukan pasir dan semen jika pengecorannya kurang dari permukaan atap. Setelahnya plester atau ratakan dinding sisi luar, gunakan benang dan papan untuk panduan plesteran agar sudut dinding lurus untuk memudahkan saat pemasangan plat penutupnya nanti. Siapkan mortar plester dan aplikasikan. Setelahnya haluskan dengan mengacinya. Jika sudah tidak ada aktivitas mengangkat adukan atau material berat di atas atap, lakukan penyekrupan atap dengan reng terutama pada sambungan atap. Gunakan reng atau material yang lurus untuk panduan penyekrupan bagian tengah atap yang telah kita tandai sebelumnya. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari kesalahan atau pindah lubang saat menyekrup atap dengan reng yang dapat memperbesar kemungkinan bocor. Penyekrupan menyeluruh saya lakukan setelah frekuensi aktivitas pada atap sudah kecil untuk memperkecil kemungkinan bocor pada paku atap karena aktivitas kita dengan beban material. Untuk menutup sambungan tepi atap dengan dinding, kita bisa siapkan plat galvalum dengan tebal 0,25 mm atau lebih. Lebih tebal plat yang kita gunakan, maka akan lebih baik. Potong memanjang dengan ukuran menyesuaikan media serta tempat kerja. Di sini saya memotongnya dengan panjang 2 meter dan lebar 25 cm, menyesuaikan lebar dinding pembatas dengan gelombang atap. Jika gelombang atap dengan sudut luar dinding lebih lebar, maka pemotongannya harus disesuaikan. Pemasangan atap tidak semua gelombangnya bisa pas dengan dinding karena setiap bangunan umumnya memiliki ukuran serta luas tanah yang berbeda. Bentuk plat dengan melipatnya menyesuaikan atap dengan lipatan tepi minimal 3 cm. Pasang plat dimulai dari posisi yang paling rendah dan tumpuk untuk pemasangan berikutnya pada posisi yang lebih tinggi. Dan lipat pertemuan plat yang bersinggungan dengan salah satu ujung plat dipasang melebihi sudut pertemuan atap. Gunakan paku beton untuk merekatkan plat penutup dinding pembatas atau ban atap. Karena plat membentuk U terbalik, maka untuk memakunya cukup pada bagian atasnya dan gunakan sealant atau cat waterproofing untuk mencegah korosi pada paku dan plat. Penutup tepi atap sepandek menggunakan plat untuk memperkecil kemungkinan terjadinya bocor serta korosi pada tepi atap yang berbatasan dengan dinding. Karena jenis atap berbahan logam atau jenis plastik dan polikarbonat, umumnya akan memuai dan menyusut pada suhu panas dan dingin. Maka jika tepi atap diban atau ditutup menggunakan adukan semen dan pasir, umumnya lebih besar kemungkinan bocornya karena retak yang disebabkan adanya perbedaan jenis material dan kepadatannya serta tingkat pemuaiannya. Itulah mengapa atap sepandek atau sejenisnya bersuara terutama saat cuaca terik. Dan ini salah satu kekurangannya jika dibandingkan dengan atap genteng. Untuk wubung atau sudut pertemuan atap kita tutup menggunakan plat galvalum dengan melipatnya menyesuaikan sudut atap. Karena posisinya datar, maka untuk plat saya pasang tanpa sambungan untuk memperkecil kemungkinan bocor pada bagian wubung atap. Untuk tepi plat yang bersentuhan dengan atap, kita potong setengah lingkaran pada setiap gelombangnya dengan diameter minimal 3 cm atau menyesuaikan bentuk serta ketinggian gelombangnya. Lipat plat antara potongan sebagai penutup celah bagian atap yang cekung. Dan gunakan ripet atau skrup sebagai pengikat plat penutup dengan atap. Karena lapisan galvalum pada plat telah terkikis dan berlubang saat menyekrupnya, beri cat atau waterproofing untuk mencegah karat pada skrup dan plat. Setelahnya kita bisa melapisi seluruh plat menggunakan cat waterproofing untuk melindungi dari paparan sinar ultraviolet dan hujan agar lebih tahan lama. Dari pengalaman tersebut, plat galvalum ada yang sudah belasan tahun kondisinya masih dalam keadaan baik seperti awal pemasangannya. Pembongkaran rangka atap kita lakukan dari dalam dengan menggunakan rangka plafon sebagai pijakan dan pastikan untuk menopang plafon dengan lantai karena selain membongkar rangka atap kita harus mengganti dan memindahkan gantungan plafon pada rangka atap baru serta mengganti rangka plafon jika ada yang lapuk. Lakukan pembongkaran rangka lama dan bersihkan. Jika rangka plafon masih menggunakan kayu, untuk mencegah rayap berkembang biak, semprotkan anti rayap pada seluruh rangkanya dan ulangi minimal 2 kali penyemprotan agar menyerap sampai ke dalam kayu. Untuk pencegahan, penyemprotan dapat dilakukan 3 kali berturut-turut 1 bulan sekali jika kondisinya seperti ini atau rawan rayap. Untuk pencegahan yang maksimal, kita bisa menggunakan jasa khusus anti rayap.